Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara melepas kampas ganda Vario 125. Sama dengan Vario 150, kampas gandanya seperti ini ya. Terdapat plat, ini terdapat pengunci atau klem pengancingnya. Di sini alat-alat yang dibutuhkan simple, hanya obeng min ya. Boleh seperti ini ya, kecil ataupun yang panjang seperti ini untuk membuka klip ketiga klip ini ya. Dan untuk membuka per gandanya bisa menggunakan tang berbentuk lancip seperti ini ya, atau tang lancip seperti ini. Ya, langsung aja tutorialnya. Pertama kita buka dulu klip yang seperti ini ya, 3. Ini dicongkel dengan obeng min. Harus diperhatikan karena bendanya sangat kecil, hati-hati jangan sampai terpental jauh, karena kalau hilang enggak akan sulit mencarinya ya. Kita geser aja seperti ini. Biasanya memang agak keras ya, ini bagian yang agak kadang gampang kadang sulit ya. Jika terlepas seperti ini. Oke, ini klipnya. Sepertinya kita buka. Sudah terbuka, digeser saja. Oke, ketika sudah kebuka, ketiga klip yang ada di sini tadi, teman-teman bisa langsung sedikit mencongkel bagian platnya ini ya, untuk mengeluarkan besi dari platnya dari kampas gandanya. Harus bergantian agar tidak bengkok di satu sisi ya. Ini menggunakan obeng min besar atau yang panjang untuk memudahkan pencongkelannya. Ini bisa dilakukan jika teman-teman bisa lakukan ini, teman-teman bisa mengganti kampas ganda sendiri di rumah ya. Nah, ini sudah terlepas plat dari kampas gandanya. Terakhir tinggal kita lepaskan saja ketiga per gandanya ini menggunakan tang lancip seperti ini ya. Ini untuk mempermudahnya di bagian belakang sini ya, kita buka ya, di bagian per yang paling kecil atau per yang pendek. Ini kan ada per yang bentuknya panjang, ada yang pendek. Nah, dibukanya di bagian yang pendeknya. Nanti kebalikan dengan memasangnya. Oke, kita copot saja ketiganya. Oke teman-teman, ini sudah terlepas ya, sangat mudah sekali. Nah, salah satu yang bikin tarikannya kurang maksimal adalah ya, ininya kurang lancar atau kurang, nah di sini kurang pelumas ya. Normalnya harusnya seperti ini, jadi sangat fleksibel untuk diputar seperti ini ya. Nah, selain itu bagian-bagian yang mungkin perlu diganti di sini selain kampas ganda atau per ganda, teman-teman juga bisa perhatikan karet kampas ganda di ketiga bagian ini ya. Jika sudah habis atau keras, sebaiknya teman-teman ganti karena dapat menyebabkan bunyi juga yang tidak nyaman. Oke, ini untuk pencopotnya sangat gampang ya. Untuk pemasangan kembali di bagian yang rata ini, di bagian yang di bawahnya seperti ini ya. Tipsnya adalah sebelum memasang, teman-teman bisa gunakan grease CVT ya, atau pelumas di bagian ketiga ini kampas gandanya, agar nanti dalam pemasangan juga penggunaannya kampas gandanya ini bisa fleksibel bergerak. Oke, lanjut pemasangan. Mudah saja. Itu tadi ya, ini untuk per gandanya kita pasang di bagian yang kecil terlebih dahulu, kemudian yang bagian per yang agak sedikit panjang kita menggunakan tang lancip seperti ini ya. Kita masukkan ke sini ya, seperti ini ya. Nah, langsung dikaitkan ke kampas ganda yang satunya lagi. Oke, ini memang agak sulit ya. Sudah seperti ini terpasang. Lakukan yang sama di kedua kampas gandanya. Jika teman-teman menggunakan per kampas ganda dengan RPM lebih tinggi, otomatis akan lebih susah karena per makin tinggi RPM makin keras ya untuk pernya di sini. Oke teman-teman, langsung aja ketiganya kita pasang menggunakan tang lancip ya, seperti itu ya teman-teman.
Dan pastikan ketika ini rata. Setelah ini terpasang, jangan lupa kembali pasang plat untuk penahannya ya di 3 sisinya. Kita pukul-pukul aja supaya rata. Oke, setelah rata seperti ini, teman-teman bisa menggunakan palu ya untuk ratakannya ya. Ya, karena ini untuk harus terlihat celah untuk pengaitnya ini ya. Nah, ini pengaitnya ada sisi yang agak sedikit tumpul atau berwarna cerah dan sisi yang rata atau agak lancip ya. Nah, teman-teman sebaiknya yang tumpul di bagian bawah seperti ini ya taruhnya ya. Kemudian ini kita menggunakan tang, boleh tang ya yang cepit seperti ini ataupun tang yang agak besar untuk mempermudahkan kita. Bisa gunakan tang dengan permukaan yang lebih lebar ya untuk lebih mudah pemasangannya. Oke, jangan lupa dipukul. Lakukan yang sama, jangan lupa yang bagian tumpulnya di bagian bawahnya. Sangat mudah untuk pemasangannya ya. Saya yakin teman-teman bisa semua di rumah untuk melakukan ini. Oke, setelah terpasang, selesai sudah bagaimana cara bongkar pasang untuk kampas ganda Vario 125. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.